diberi aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Laporan masing-masing ketua kelompok kepada pemimpin upacara. Pimpin barisan paling kanan. Pimpin upacara. Hormat. Gerak. 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 Di lapangan upacara, barisan disiapkan. Guru barisan. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Tanggal 27 Februari 2022 siap dilaksanakan. Masyarakat. Ada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita menghidupkan kita seraya berdoa. Kita dan berdoa dimulai. Selesai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Sipangkanan dengan ini berjanji. Guna, istirahat, cepat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi umur, masih bebas, masih umur panjang, dapat hidayah banyak. Kalau kita hitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, hidayah dan lindungannya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan upacara bendera tanggal 27 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga, di mana dengan perjuangan beliau mengangkat umatnya dari alam jahiliyah ke zaman demokrasi. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang terhormat Bapak Ibu tenaga administrasi, yang terhormat anak-anak kami yang kami sayangi. Mengawali sambutan kami perlu sampaikan bahwa pemilihan umum telah memanggil kita yang tidak sampai setahun, tepatnya 352 hari terhitung sejak hari ini menjelang 14 Februari 2024 sebagai hari umum yang lebih umum disebut dengan pesta demokrasi untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan anggota DPRK Kabupaten. Pemilu adalah siklus memegang kekuasaan pemerintahan dan negaraan yang bersifat periodik secara demokratik. Pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin dan wakil-wakil. Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap 5 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku dan Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, kami pemerintah Aceh mengajak anak-anak kami, siswa-siswa sekolah ini yang nanti pada tanggal 14 Februari 2024 genap berusia 17 tahun telah berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Yang mungkin saat ini anak-anak kami masih berusia 16 tahun lebih. Ada sebagian di kelas 9, 10 dan kelas 12. Kami mengharapkan kepada kalian untuk benar-benar menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani, dengan lebih dahulu mencari tahu visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan visi misi anggota legislatif.
apakah visi misinya sesuai dengan kondisi daerah, apakah visi misinya bisa diimplementasikan apabila terpilih nantinya untuk jabatan tersebut. Hak pilih kalian, suara kalian adalah suara akan membawa daerah ini menuju daerah yang Batul Taibatul Ghafur, Rabbul Ghafur, karena 30 tahun ke depan, saya ulangi, karena 35 tahun ke depan, kalianlah yang akan memimpin bangsa ini, kalianlah yang akan mewarisi negara ini. Apabila salah menentukan pilihan, kalianlah yang akan mewariskan nanti dari apa yang akan kalian pilih pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Anak-anak kami dan Bapak Ibu Dewan Guru, dengan negara yang baik, marilah kita jadikan diri kita sebagai pemilih cerdas, bukan pemilih yang dapat digoda dengan uang. Saya ulangi, bukan pemilih yang dapat digoda dengan uang. Umat ini, sesungguhnya politik uang adalah sesuatu yang sejak awal pemilu, atau mungkin sejak sebelum mengenal pemilu secara resmi, bahkan sesuatu perilaku yang sudah hadir di masyarakat. Politik uang itu terjadi karena ada yang memberi dan ada yang menerima. Untuk untuk mengikis ini sangat tergantung dari karakter kita. Ketika ada yang memberi tapi publik atau kita tidak menerima, tentu politik uang tidak akan terjadi. Akhir-akhir ini anak-anakmu, keadaan masyarakat membahayakan. Terlebih ketika diadakan survei, pemantauan kami di lapangan, masyarakat masih ada sebagian atau bahkan jumlah yang cukup besar setuju dengan politik uang. Kondisi ini sangat membahayakan di Republik ini. Posisi politik uang ini akan mengerus nilai identitas demokrasi, mengerus keadilan, dan bisa politik uang itu akan menumbangkan demokrasi. Kami sebagai penyelenggara pemerintahan, ada anak-anak kami yang akan memberikan hak pilihnya untuk pertama kali pada peserta 2024 nanti, atau yang dikenal dengan pemilih pemula. Pemilih milenial digunakan hak yang benar-benar berdasarkan hati nurani dan rasionalitas. Mari bersama-sama kita mengikis peluang. Kita mulai sejak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Anak-anakku, camkanlah kata bijak Soekarno, beri aku 100 orang tua, akan kucabut semua dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Saat ini, hari ini, kami membekali pemahaman politik jauh dari 10 pemuda. Hari ini, kami bekali politik untuk 150.000 pemuda ini. Pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam sukseskan dan mengawalnya pemilu benar-benar demokratis yang merupakan melebihi dari mengguncang dunia. Anak-anakku dan ibu dewan sekalian, partisipasi kita sebagai masyarakat dalam pemilu adalah peran aktif warga negara untuk ambil bagian dalam kegiatan pemilu serta mempengaruhi hasil pemilu dan pemilihan diantaranya. Mencari informasi tentang kandidat seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kemasyarakatan, riwayat kepribadian dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, mencari informasi tentang visi, misi, dan program kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kandidat anggota legislatif. 3. Mengecek statusnya di
statusnya di DPS dan di DPT, baik offline maupun online. Apakah sudah daftar atau belum sebagai pemilih? Tapi untuk kalian yang sudah genap usia 17 tahun, segera datang ke dinas ke dinas Capil untuk membawa fotokopi kartu warga. Saya ulang, untuk kami yang sudah genap 17 tahun segera datang ke Capil dengan membawa fotokopi kartu warga untuk merekam KTP. Dan bagi anakku yang nanti pada 14 Februari 2024 17 tahun, bagi jangan lupa sikat gigi. Bergegaslah datang ke dinas kependudukan catatan sipil dengan bawa fotokopi keluarga untuk merekam KTP, dan KTP yang dikeluarkan hari tersebut langsung bawa ke tempat pemungutan suara desa untuk melakukan hak pilih. Keempat, mengawasi dan melaporkan pelanggaran jika ada yang dilakukan oleh stakeholder pemilu seperti penyelenggara, peserta, pemilih, media, LSM dan lain-lain, sehingga pelaksanaan pemilu warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.